Selamat datang di channel Calon Detektif. Oke guys, seperti biasa, jadi kali ini saya akan membagikan video-video penampakan lagi buat kalian semua. Dan tanpa berlama-lama lagi, inilah 4 penampakan hantu mengerikan yang tertangkap oleh kamera. Tapi sebelum kita lanjut, nggak ada ruginya dong buat kalian semua untuk berlangganan video kita dengan cara klik tombol subscribe berwarna merah di bawah video ini. Maka dengan begitu, kalian bakalan menjadi orang pertama yang tahu video terbaru dari Calon Detektif. Di video pertama ini kita awali dari seorang YouTuber Rusia di mana dirinya sering menjelajahi bangunan-bangunan kosong yang terbengkalai dan juga sering menjelajahi tempat-tempat angker. Dan di videonya kali ini dirinya memutuskan untuk mengeksplorasi sebuah rumah terbengkalai bersama teman-temannya tepat di malam hari. Saat mulai masuk ke dalam, mereka melihat ada mainan anak yang berupa boneka tanpa kepala dan juga bantal-bantal yang disusun seolah-olah seperti ada yang pernah masuk ke tempat tersebut. Хотя там дыра такая. Очень как-то странно. Я, кажется, понимаю, мне холодно. Холодно? Да, пошли. Подожди, какой Karena mungkin mereka tidak menemukan sesuatu apapun yang aneh di dalam rumah ini, hingga mereka memutuskan untuk keluar rumah. Lalu YouTuber ini memutuskan untuk menjelajahi ruangan lain berdua dengan temannya, sedangkan teman yang lainnya berada di tempat semula, membuat api unggun untuk menghangatkan suasana. Nah, mulailah mereka berdua memasuki ruangan, sepertinya merupakan toilet. Dan tiba-tiba saja mereka melihat sesuatu dengan menunjuk-nunjukkan tangannya. Отойди, мать его, подальше. Setelah dihampiri, mereka dibuat kaget oleh sosok ini. Блять! Сука, ебать! Блять, быстрее убегай! Ёбаный пиздос! Блять! Ты, блядь, эту нахуй видел? Тихо! Ты, сука, эту хуйню, блядь, видел? Sosok itu seperti merupakan seorang wanita dengan memakai baju pengantin. Namun anehnya wajah dari sosok itu tak terlihat karena ditutupi oleh rambutnya dan terlihat tidak bergerak sama sekali. Dan apakah sosok ini benar merupakan hantu atau memang seseorang yang menghuni gedung tersebut? Entahlah. Блять! Ты, блядь, эту нахуй видел? Где? Там, на 2-м этаже! В смысле? Иди, сходи, посмотри. Нет. Пошли, сходим, посмотрим. Погнали. Seorang YouTuber dengan nama channel Luan Mendes yang pada waktu itu mencoba menelusuri sebuah bangunan angker. Menurut ceritanya, rumah ini pernah dihuni oleh seorang pasangan suami istri yang meninggal pada usia tua. Dan pada saat itulah rumah tersebut tidak ada yang menghuni. Jadi menurutnya rumah tersebut benar-benar berhantu. Menurutnya juga, sebelumnya dirinya pernah menelusuri tempat tersebut dan dirinya berkata bahwa pernah menjumpai sosok hantu biarawati. Karena pada waktu itu mereka ketakutan dan meninggalkan tempat tersebut, dan kali ini dirinya memutuskan untuk kembali melanjutkan penelusurannya, lagi-lagi bersama timnya, tepat di malam hari. Sebelum masuk ke dalam rumah, mereka terlebih dahulu berdiskusi, dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa harus menjaga perkataan setelah berada di dalam rumah tersebut. Setelah dirasa siap, mulailah segala perlengkapan yang harus mereka bawa, karena sebagian dari mereka ada yang membawa senjata api sebagai alat perlindungan diri. Jika ada sesuatu yang membahayakan bagi mereka, mereka bisa bertahan diri. Pada saat berada di tempat, mulailah satu persatu dari mereka masuk melalui jendela dan mulai mengeceknya ke berbagai ruangan, berupaya untuk menemukan sesuatu yang mereka cari. Namun nyatanya, mereka tidak menemukan apapun di dalam sana.
Nada, mano. Nada. Vai soltar. Vai soltar. Setelah lama berada di dalam, sudah mengeceknya ke lantai atas, ke berbagai ruangan, setidaknya penelusuran kali ini, mereka berharap tidak sia-sia dan ada sesuatu yang bisa mereka rekam. Hingga pada akhirnya mereka menyerah juga dan memutuskan untuk keluar dari tempat itu sebagai bagian akhir dari penelusurannya. Tapi saat di perjalanan, tiba-tiba saja sesuatu yang menakutkan terjadi pada mereka. Vai voltar aqui, viu? Vai voltar. Meu Deus do céu, que é isso? Mano do céu! Você tá... Sai, Júlio! Sai, Júlio! Sai, sai! Sumiu, 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 sumiu! Mas tá no pé, ó! Vai, 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 vai! Vai! Sumiu, 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 sumiu! Calma, 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 sumiu, sumiu! Sumiu, sumiu, calma, calma. Sosok itu berada di atap rumah. Sosoknya mirip pocong yang membuat mereka lari terbirit-birit. Awalnya dicari, pas ketemu malah lari. Sumiu, 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 sumiu! Mas tá no pé, ó! Vai, 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 vai! Seorang YouTuber asal Spanyol dengan nama channel Pangrok TV yang pada waktu itu memutuskan untuk menelusuri sebuah rumah angker bersama temannya yang merupakan seorang wanita yang bernama Sally. Dirinya mengatakan bahwa kesaksian dari orang-orang yang pernah datang ke tempat tersebut sering dibuat ketakutan oleh sosok aneh. Dan penelusurannya kali ini, dirinya ingin membuktikan apakah benar seperti yang dikatakan para orang-orang. Rumah tersebut sangat besar, letaknya berada di tengah hutan. Konon katanya rumah itu sempat diambil oleh pemerintah dari pemiliknya. Entah karena apa, mungkin saja dibangun di atas tanah milik pemerintah. Nah, YouTuber ini sering menjelajahi rumah-rumah angker, dan ini merupakan penelusuran pertama kalinya ke tempat ini. Saat mulai masuk ke dalam, terlihat banyaknya coretan-coretan yang menempel di gedung, seperti sudah sering dikunjungi oleh orang-orang yang suka membuat grafiti. Dan setelah mereka berada di dalam sana, tiba-tiba saja mereka disambut oleh adanya suara aneh. Saya ingin kalian dengerin suara ini baik-baik. Así que busquen. Vete, vete. Güey, no mames. Güey, vergas. Mereka mendengar seperti ada suara anak kecil yang lagi bermain di lantai atas. Karena merasa penasaran sehingga membuat mereka memutuskan untuk mencari pemicu munculnya suara tersebut. Dan ini yang terjadi pada mereka. Buenas noches. Buenas noches. No mames. No mames. Chinga tu madre, chinga tu madre. Voy, vamos. Corre, corre, corre. Saat melihat sosok itu, mereka lari ketakutan dan si wanita tersebut mengajak si pria untuk pergi. Namun si pria ini ingin melawan rasa takutnya dan masih penasaran ingin mengetahui betul sosok tersebut merupakan apa. Lalu mereka pun melanjutkan penelusurannya masuk ke ruangan di mana tempat munculnya sosok tadi. Namun sosok itu menghilang entah kemana. Tapi anehnya, tiba-tiba saja si wanita tersebut merasa ketakutan karena tidak ada sosok apapun yang terekam kamera. Mungkin mereka melihatnya. No mames. Dale, a ver, vamos. Corre, corre, corre. Ya. Jika diperhatikan lagi, sosok itu seperti mengintip dengan rambutnya yang terurai. Entah sosok itu merupakan hantu anak kecil atau apa, tapi yang jelas kejadian ini benar-benar mengerikan. Dan dari semua kejadian itu merupakan akhir dari penelusuran mereka. Corre, corre, corre.
Di video terakhir ini, di mana ada seorang tim paranormal yang mencoba memutuskan untuk menelusuri sebuah hutan yang menurutnya tempat tersebut sangat berhantu. Mereka menyebut hutan itu dengan sebutan hutan iblis. Mereka sengaja memang menelusuri tempat tersebut tepat di malam Jumat tanggal 13. Dirinya menuturkan bahwa menurut legenda, portal neraka terbuka itu artinya merupakan keberuntungan setan untuk berlayar. Sexta-feira 13 os portal dos infernos se abrem para os diabos navegar. Ou seja, sexta-feira 13 é um dia propício. Merupakan legenda yang aneh nggak sih? Namun tak perlu dipikirkan karena setiap orang memiliki kepercayaan masing-masing. Saat mereka melakukan penelusuran dan mereka berusaha untuk bisa sampai ke jantung hutan, karena itu merupakan langkah mereka untuk bisa menemukan hal yang mistis. Makanya menurutnya tak jarang tempat ini sering dijadikan oleh orang-orang untuk berlatih ritual sihir. Lalu saat mereka terus berjalan menyusuri gelapnya hutan, mereka seperti melihat sosok aneh yang menurutnya adalah seorang pria. Namun tiba-tiba saja, Conseguindo. É lá na frente, é lá na frente, é lá na frente. Vamos lá. Que foi, guys? O que é, cara? Meu Deus, aonde, cara? Aqui não tô vendo nada, caramba. Caramba, já faça isso não, pelo amor de Deus, cara. Já tá querendo matar de sujo, cara. Que foi? Eu vi. Vamos lá, vamos seguir. Moreira, da rua, Moreira, que é isso? Sai. E agora, Um demônio aqui. Sai um demônio. Pode ver aqui. Ai, cuidado, tá feliz, vamos cuidar, chefe. Caiu. Vem, sai daí, chefe. E aí, chefe? Eu não tinha visto aqui naquela hora. Céu, que coisa Demônio, Deus. Meu Deus. Marinê, o que a gente vai fazer? sosok itu berwarna merah dan memiliki tanduk, dan terlihat seperti memakai pakaian wanita. Dan saat dicari-cari, tiba-tiba saja sosok itu menghilang begitu saja. Entah sosok itu merupakan hantu, atau iblis, atau seorang penyihir. Menurut kalian gimana? Tak hanya sampai di sini saja, beberapa hari kemudian, mereka memutuskan untuk kembali menelusuri tempat yang sama dan membawa peralatan seperti cairan dalam botol dan lain sebagainya. Dan pria ini berpesan harus berhati-hati dan bisa jaga diri jika sosok iblis muncul, mereka bisa menyelamatkan dirinya masing-masing. Nah, saat mulai masuk ke dalam hutan dan berada di tempat sekiranya sosok itu bisa muncul, mereka melakukan ritual. Entah ritual apa yang mereka lakukan, tapi yang jelas saat mereka selesai melakukan ritual itu, ini yang terjadi. Incêndio, Sim. que é pra gente se for ter recado. Meu Deus, olha pra ali. Ó, a mesma criatura. Céu. Segura aqui, ó. Deus, o que a gente vai fazer pra ele? Segura aqui. O que foi, chefe? Mas não passa não. Chefe. Ih, veja. Vai. Olha, o que é aquilo, meu Deus do céu? Ali. Vai. Ali. Cuidado, chefe. Cuidado, não passa pra lá não, cara. Morrer, Jé? Cadê time? Uma linha aqui, ó. Ó, time. Você quer morrer, Jé? Ele chegou a tocar aqui, time. Ó. Queimou ali, vai, sai. Isso, pai. Sosok tersebut muncul lagi, terlihat dengan jelas ada suara ledakan. Entah itu berasal dari mana, karena dari ledakan tersebut, sosok itu kembali menghilang. Morrer, Jé? Cadê time? Uma linha aqui, ó. Ó, time. Você quer morrer, Jé? Ele chegou a tocar aqui, time. Ó. Queimou ali, vai, sai. Nah, di video keempat tadi sebagai penutup perjumpaan kita kali ini. Dan jika kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa buat tinggalkan subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua, oke? Terima kasih.